Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya Jufriya Hansa. Dan saya Ilham Hidayat. Dalam hal ini kami mengangkat judul yang terkait dengan peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan pembangunan di Kecamatan Batulanti. Baiklah teman-teman, saya akan memaparkan tentang rancangan penelitian kami, yaitu A. Latar belakang. Pembangunan infrastruktur akan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur merupakan persyaratan bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara suatu dengan yang lain. Pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan pengadaan dampak ekonomi maupun sosial. Infrastruktur yang memadai sebagai penunjang aktivitas ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur berjalan dalam kondisi baik akan mempermudah mobilitas barang dan jasa dan dapat mengurangi akses masyarakat yang terisolasi. Berangkat dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana peranan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Batulanti. 2. Bagaimana implikasi infrastruktur pada kebijakan pembangunan. 3. Bagaimana perkembangan produk domestik regional bruto. 4. Bagaimana pengaruh infrastruktur listrik dan air bersih terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Batulanti. Adapun tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui peranan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Batulanti. 2. Untuk mengetahui implikasi infrastruktur pada kebijakan pembangunan. 3. Untuk mengetahui perkembangan produk domestik regional bruto. 4. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur listrik dan air bersih terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Batulanti. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan definisi konseptual. Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak, walaupun secara intuitif masih dipahami maksudnya. Yang pertama itu adalah infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Dalam ilmu ekonomi merupakan wujud dari public capital, modal atau modal publik, dibentuk dari investasi yang digunakan oleh pemerintah, yang meliputi yang pertama jalan, jembatan, dan sistem saluran pembangunan. Selanjutnya ada pembangunan. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serta lebih baik. Poin yang kedua itu adalah konsep teoritis. Adapun kerangka teoritis merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan suatu penelitian, atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Kajian terdahulu itu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menentukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian untuk mengposisikan penelitian serta menunjukkan porsionalitas dan dari penelitian tersebut. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatori. Dalam penelitian ini menggunakan sensus dengan pertimbangan populasinya kecil dan masing-masing elemennya berbeda satu dengan yang lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan pendekatan deskriptif, metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang
Rektifikasinya adalah sistematis, terancang, dan struktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 3. 1. Wawancara. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan tulisan. 2. Observasi. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berperan serta dalam pelaksanaannya penelitian melihat dan mengamati langsung. 3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah cara lain untuk memperoleh data dari responden dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dan yang terakhir adalah simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam hubungan pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi kebijakan pembangunan di Kecamatan Batu Lante, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Infrastruktur jalan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Batu Lante. Secara teoritis, bahwa infrastruktur jalan merupakan variabel yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah infrastruktur pelayanan air bersih sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin baik akses pemenuhan kebutuhan air bersih, maka akan semakin baik pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan yang ketiga adalah dalam penetapan prioritas kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, menjadi prioritas pertama yang harus dilakukan ialah meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penambahan panjang jalan, penambahan fasilitas jalan, dan mengurangi kemiskinan melalui penambahan panjang jalan juga. Yang terakhir adalah yang keempat, infrastruktur listrik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin lengkap dan baiknya keberadaan infrastruktur listrik, maka akan sebaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut. Ya, baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dan apabila ada permasalahan-permasalahan yang ingin ditanyakan, maka akan diberikan kesempatan pada diskusi nanti di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.